Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga anak-anak sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita, tetangga kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, ini minggu kelima di bulan Maret. Kita boleh bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan lewat media online. Kita terus berdoa semoga pertemuan ibadah kita boleh kembali normal. Jika Tuhan terus bekerja dan terus kita merendahkan diri, kita terus bertobat, kita terus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan agar virus corona segera berakhir sehingga kita semua boleh kembali ke sekolah, boleh kembali bermain, boleh kembali ke gereja untuk beribadah bersama orang-orang umat percaya. Nah, untuk hari ini tanggal 29 Maret cerita firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dengan judul Latihlah Dirimu Beribadah. Sebelum kita membacanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kesehatan, perlindungan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu, bukakan firman-Mu bagi kami, menjadi kekuatan, menjadi pelita di dalam hidup kami, dan menjadi materai bagi tubuh kami, bagi segenap kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkannya. Anak-anak-Mu yang saat ini mendengar lewat rekaman video ini, Tuhan Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya. Buka hati mereka, pengertian hikmat kepada mereka, agar mereka juga mengerti akan firman Tuhan dan mengerti akan kehendak Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ibu akan baca. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Nah adik-adik, judul perikopnya untuk konteks kita hari ini, latihlah dirimu beribadah. Nah, siapa yang tahu ibadah itu apa aja sih? Apa arti ibadah? Iya, coba dijawab. 1, 2, 3. Oke, ibadah itu bisa lewat pujian. Kamu bernyanyi-nyanyi lagu rohani, bukan lagu-lagu pop dunia. Kemudian ibadah itu juga bisa dalam bentuk doa. Ibadah itu juga bisa dalam bentuk membaca firman. Nah, ibadah yang lengkap itu bisa terdiri dari 3 hal ini, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Nah, ketiga ini bisa adik-adik lakukan di mana saja. Nah, pada saat kita ke gereja, ke sekolah minggu, coba adik-adik perhatikan apa yang kita lakukan di gereja. Apakah ada bernyanyi? Ada. Apakah ada berdoa? Ada. Apakah ada membaca firman Tuhan? Ada. Nah, itulah satu contoh ibadah. Lalu, pada saat adik-adik di sekolah itu biasanya sebelum masuk atau pada saat baris, apakah ada bernyanyi? Mungkin sebagian sekolah ada, sebagian tidak. Lalu apakah ada berdoa? Ya, pasti ada doa. Di setiap sekolah ibu yakin pasti diawali dengan doa. Nah, ibadah juga bisa dilakukan di sekolah. Lalu apalagi pada saat pelajaran agama tentunya kan, pasti ada nyanyiannya, pasti ada doanya,
pasti juga ada membahas firman Tuhan. Lalu kalau di rumah gimana? Siapa yang pernah beribadah di rumah? Iya, kalau dia nyanyi nih nyuci piring sambil nyanyi-nyanyi. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Asik dia nyuci piring, bantu mama sambil nyanyi. Nah, di dalam dia menyuci piring, dia juga sedang beribadah kepada Tuhan. Lalu dia nyapu rumah bantu mamanya, dia nyapu nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Wah, dia juga bekerja sambil beribadah. Lalu dia di kamar, kemudian dia sebelum belajar atau sebelum tidur dia berdoa, dia juga sedang beribadah. Nah, adik-adik, untuk mampu melakukan itu kita memang dibutuhkan latihan. Ya, jadi latihan ini kita harus taruh dulu di pikiran, kita tetapkan, aku kalau sebelum tidur harus berdoa. Nah, ketika itu kamu tanamkan, kemudian kamu latih, ingat nih sebelum tidur harus berdoa, harus ibadah. Nah, kadang kita malas ya, kadang karena udah ngantuk, malas tidur aja, gak usah berdoa gitu kan. Tapi di situ yang kita perlu melakukan latihan. Jadi walaupun malas, udah capek, udah ngantuk, latihlah diri kita untuk berdoa sebelum tidur. Nah, begitu juga kalau udah hari Minggu. Hari Minggu katanya kan harus pergi ke sekolah Minggu, pergi ke gereja. Nah, kalau hari normal ya sayangnya, bukan pada saat kondisi seperti ini. Nah, itu kita sudah tahu ya kalau hari Minggu itu harus ke gereja. Lalu pada hari Minggu kamu bangun tidur, kemudian kamu berdoa, tiba-tiba kamu melihat, aduh agak mendung, malaslah beribadah, malaslah ke gereja, aduh hari ini kayaknya aku pengen main game deh. Nah, kamu udah tahu bahwa hari Minggu harus ke gereja. Nah, disitulah diperlukan tekad yang kuat dan latih dirimu. Katakan bahwa untuk ini kan hari Minggu, aku harus pergi dong ke gereja, aku harus ibadah. Nah, disitulah kalau kita sudah sering lulus latihan ini, kita sudah sering lulus atau teruji setiap hari Minggu, kamu itu sudah sering dan mampu melakukannya pergi ke gereja, itu latihan yang luar biasa. Nah, kamu tidak akan susah lagi, tidak akan, mama itu nggak repot lagi kalau udah hari Minggu nyuruh kamu bangun, nyuruh kamu mandi, nyuruh kamu pergi ke gereja. Karena kamu sudah terbiasa dan kamu sudah melatih dirimu untuk beribadah. Nah, itu contohnya sayang untuk latihan, melatih diri kita beribadah. Nah, tadi di Alkitab dikatakan mengenai di ayat 7. Kita baca dulu. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, ini yang dijauhi itu tahayul dan nenek-nenek tua. Dongeng nenek-nenek tua itu biasanya tahayul dan dongeng itu yang tidak sesuai dengan firman. Ada yang tahu nggak contohnya? Tahayul dan dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena zaman dulu ya, orang belum percaya sama Tuhan Yesus. Jadi banyak sekali dongeng-dongeng atau tahayul-tahayul itu kepercayaannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Dongeng tahayul yang tidak boleh dipercaya. Coba ada yang kasih tahu sama ibu, coba diingat-ingat. Dulu, waktu ibu masih kecil, ada teman ibu bilangnya begini, kalau jangan mau nunjuk kuburan. Nah, katanya kalau kita nunjuk kuburan, tangan kita bisa jadi apa? Iya, katanya kalau nunjuk kuburan tangannya bisa peot. Nah, itu dongeng yang tidak perlu dipercaya. Buktinya, ibu sudah pernah melakukan, ibu pernah tunjuk kuburan, tangan ibu tidak apa-apa. Nah, itu satu. Ada yang ngasih contoh lagi. Terus katanya ada tahayul dongeng seperti ini sayang. Kalau ada keluarga kita yang baru meninggal, terus malam-malam masih hari pertama, hari kedua, ketiga, pada saat kita tidur, ada bunyi misalnya periuk ting 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 jatuh di dapur, katanya itu yang meninggal. Benar gak sih? Benar apa tidak? Iya, itu tidak benar. Kalau orang mati, ya sudah mati aja. Istilahnya rohnya itu tidak bisa atau
Kita ulang, latih rajin bernyanyi, memuji Tuhan, latih rajin berdoa, dan latih untuk rajin membaca firman Tuhan atau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, yang ketiga, poin yang harus kita pelajari dari ini adalah ibadah. Ulangi, latih diri kita untuk bernyanyi, memuji Tuhan, latih untuk berdoa, dan melatih diri kita untuk membaca firman Tuhan atau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, yang ketiga yang kita pelajari dari firman hari ini adalah ibadah sangat berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Jadi adik-adik, ibadah yang kita lakukan baik di rumah, di sekolah, di gereja, semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu mengandung janji ada berkat Tuhan atas hidup kita. Tidak hanya di hidup kita sekarang, tapi nanti di hidup kita yang akan datang, kekekalan yang ada di surga. Nah, jadi latihlah diri kita untuk beribadah. Jauhi dongeng-dongeng atau cerita dongeng atau tahayul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ingat ada janji Tuhan atas ibadah yang kita lakukan berguna dalam hidup kita sekarang ini dan dalam hidup kita yang akan datang. Puji Tuhan untuk cerita firman kita hari ini. Ibu yakin dan percaya semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak hebat, pasti mampu untuk melatih dirinya beribadah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus mampu dan memampukan dan menolong kami untuk kami kuat melatih diri kami beribadah. Dimanapun kami berada, biarlah hidup kami penuh dengan puji-pujian, penuh dengan doa, ucapan syukur dan permohonan, bahkan selalu setia membaca dan mempelajari firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan tolong kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada, agar di hari-hari yang sukar seperti saat ini, ibadah hidup kami semakin giat untuk melakukan ibadah. Karena di dalam ibadah yang kami lakukan ada janji Tuhan yang sempurna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jangan lupa anak-anak untuk terus giat mengerjakan buku PR-nya dengan judul untuk hari ini, latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan, salam sehat, shalom damai sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan perkasa jasmani dan rohaninya di dalam Tuhan. Semoga sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh ada di dalam hati anak-anak sekolah minggu, di tengah-tengah keluarga kita. Puji Tuhan, shalom. Yang pertama, kita harus menjauhi tahayul dan dongeng. Oke? Apalagi tahayul dan dongeng itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang kedua, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Melatih, jadi ini ada proses latihan ya, untuk kita akhirnya mudah untuk melakukan firman Tuhan. Contoh, ada nih pemain bola Maradona itu dulu tidak langsung tidak langsung jadi pemain bola handal. Dia itu awalnya tidak terlalu mahir atau tidak terlalu pintar. Tapi karena Maradona sering latihan, giat latihan dan terus belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia menjadi pemain yang pintar dan profesional. Jadi selain kemampuan dari dalam, artinya dia punya talenta khusus, dibarengin dengan latihan, dia akhirnya menjadi pemain yang handal. Begitu juga kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, ibadah harus dilatih. Latih rajin bernyanyi lagu rohani, latih